Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Baik jemaat GKI Bungur ataupun jemaat Pos Alam Sutra, selamat mengikuti ibadah online pada hari ini 31 Januari 2021. Kita akan mempersiapkan hati kita sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Kita bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Dan tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan yang baru, di tahun yang baru 2021 ini. Dan kasih setia Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan daripada Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Allah kita memberikan hormat kita kepada Allah kita. KPPK 70 ayat pertama dan kedua, terpujilah nama Yesus. Kebaktian ini berlangsung dalam pernyataan iman bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Ayat pembukaan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama dan kedua. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Janganlah lupakan kasih setianya, dan janganlah lupakan anugerahnya, karena begitu besar anugerah Allah, melebihi apa yang diperkirakan oleh saudara dan saya. Mari saudara-saudara kita memuji Allah kita kembali dari KPPK 413 ayat yang pertama dan ketiga. Pujilah hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerah
Tuhan yang ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya, bagaikan Bapa kasihi anaknya, Dia pun mengasihimu. besar anugerahnya, Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Kita akan masuk di dalam doa. Mari saudara-saudara, pada kesempatan ini saya memberikan waktu kepada saudara-saudara. Kita boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita boleh mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur ya Bapa, untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, hari lepas hari dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini Tuhan, Tuhan mengizinkan kami kembali untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Itu semata-mata karena kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah segala anugerah dan kasih karunia yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Tapi seringkali dalam kehidupan kami mendukakan akan hati-Mu ya Bapa. Seringkali dalam kehidupan kami mengecewakan akan hati-Mu. Dalam kata-kata kami, dalam perbuatan kami, bahkan dalam pikiran kami. Seringkali ya Tuhan, kami tidak mengandalkan Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mohon ampun sekali lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa seluruh keberadaan diri kami di bawah kaki salib-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan sekali lagi mengampuni akan dosa kami. Kami rindu sekali lagi Tuhan yang melayakkan kami. Sehingga pada saat ini ketika Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah menghampiri tatah kudus-Mu, kami boleh dengan seluruh keberadaan kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, Engkau selalu mengingatkan kepada kami, untuk kami hari demi hari, hidup kami boleh lebih lagi menyenangkan akan hati Tuhan. Hari demi hari dalam hidup kami boleh terus dan terus diingatkan bagaimana kasih setia Tuhan, bagaimana anugerah Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk semata-mata menebus hidup kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, kami menyerahkan diri kami, seluruh keberadaan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang berkenan atas diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pakai mulut lidah kami untuk kami boleh terus memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, karena salah kitalah dan karena dosa kitalah, maka Tuhan harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Mari saudara-saudara kita menaikkan puji-pujian KPPK 121 ayat yang kedua dan ketiga.
saudara-saudara kita bangkit berdiri. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Efesus yang kelima, ayat 8 hingga yang ke-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dengan tetap berdiri kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan puji-pujian dari 321 ayat yang pertama dan yang keempat. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Tuhan, aku perlu. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu. Ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Baik tempat. Tuhan, aku perlu ajaran-Mu. Janji-Mu abadi, benar dan pasti. Oh Tuhan, aku perlu selalu. Ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Shalom, salam sejahtera buat jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hati kita penuh dengan syukur dan pujian karena Tuhan itu baik. Kasih setianya selalu baru tiap-tiap hari, bahkan tidak pernah berkesudahan. Pada hari ini saudara sekalian, saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu terang sejati mencerahkan dan memulihkan kehidupan Daud. Saya ingin lebih menyederhanakan tema ini dengan isi yang sama, yaitu Tuhan dengan satu subjek yang jelas sekali, Tuhan memulihkan, memperbaharui kehidupan Daud. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau ya Tuhan adalah Tuhan dan Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup, yang tidak pernah berubah. Kasih setiamu ya Tuhan dapat kami nikmati di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami yang kadangkala tidak menentu. Tapi saat ini tatkala kami datang di hadapan Engkau Tuhan, kami berdoa. Berkenanlah Engkau Tuhan untuk menyapa kami tatkala kami menyembah Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh menerangi, memulihkan, memperbaharui kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami menengadah dan berharap. Kasihanilah kami, orang yang lemah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saudara sekalian sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya
Saya akan mengambil pertama-tama satu ayat dari Mazmur 51. Suatu Mazmur dari Daud yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, karena kita tahu bersama Daud telah jatuh dalam dosa dalam persinahan dengan Batsyeba. Ayatnya yang ke-12 dari Mazmur 51, demikian bunyi firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di awal khotbah ini. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada satu hari, saudara sekalian, kisah yang kita tahu bersama, Tuhan Yesus diperhadapkan dengan satu situasi yang tidak mudah. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemuka-pemuka agama membawa seorang perempuan yang dituduh atau telah didapati berzinah. Dan kepada Yesus mereka bertanya, apa yang harus diperbuat dengan perempuan ini? Kalau menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilontari dengan batu. Yesus yang dikenal dengan penuh kasih sayang, sahabat orang berdosa, sekarang diperhadapkan dengan perempuan berzina. Dan hukum Taurat yang jelas jangan berzina. Dan akan menerima konsekuensi dilontari dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus tidak menjawab dengan yang muluk-muluk. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan satu jawaban yang begitu luar biasa, saudara. Dengan tenang, saya dapat membayangkan, kira-kira seperti itu, saudara sekalian. Dengan tenang, tanpa terusik perasaan, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak berdosa, baiklah dia yang pertama kali mengambil batu dan melemparkan batu itu kepada perempuan ini. Dan Tuhan Yesus diam. Menunduk dan seperti menulis-nulis atau mencoret-coret di tanah. Satu demi satu, mulai dari yang tua sampai yang muda. Yang notabene, saudara sekalian, adalah pemimpin-pemimpin agama. Mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Kita tahu semua cerita ini, saudara sekalian. Tapi yang saya mau ingin sampaikan di dalam pendahuluan khotbah saya pagi hari ini, saudara, adalah betapa sempitnya oleh karena keberdosaan manusia, pemimpin agama pun tidak dapat melihat keberadaan diri sendiri dan hanya dapat melihat kesalahan orang lain. Seolah-olah apa yang diperbuat oleh pemimpin-pemimpin agama itu apapun sah saja. Tapi orang lain mereka menuntut lebih. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata kepada mereka, "Hei, engkau yang menyampaikan atau yang memberitahu kepada saudaramu bahwa ada selumbar di matamu. Tapi ternyata engkau sendiri mempunyai balok di matamu." Dan ini suatu hal yang bagi sebagian orang ini satu humor, saudara sekalian, yang tajam sekali.
yang sekali lagi mau menunjukkan betapa mudahnya kita menuduh orang lain. Tetapi saudara sekalian, kita sendiri tidak menyadari, tidak dapat melihat keberadaan diri yang berdosa dan penuh kekurangan juga. Saudara sekalian, dalam situasi kehidupan sehari-hari, saya dapat sebutkan seperti ini, saudara. Pada waktu seseorang yang bersalah itu tertangkap ataupun terjebak, saudara sekalian, istilah sekarang ini dikatakan ya tertangkap tangan, ya. Apa yang diperbuat? Pada umumnya saudara sekalian, dunia ini mengajarkan ada 3 hal, saudara. Dan yang sangat umum, yaitu pertama, kalau boleh melarikan diri, menghindar dari situasi yang sulit atau kesalahan yang sudah ditemui itu, maka akan berusaha untuk melarikan diri, menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, muncul anak tangga yang kedua, yaitu membela diri agar terbebas dari kesalahan walaupun harus mengorbankan orang lain. Supaya bebas, cari kambing hitam. Orang lain yang salah, bukan saya yang salah. Anak tangga yang ketiga, saudara sekalian, yang sebenarnya merupakan puncak daripada segala usaha manusia, yaitu berusaha sedapat mungkin untuk dapat mengubah situasi, dapat mengubah keadaan yang sedang dihadapinya, supaya pada akhir-akhirnya saya nyaman, saya oke. Itulah usaha manusia, berusaha untuk mengubah. Termasuk mungkin dengan doa, ya Tuhan, ubahkanlah situasi ini. Tuhan, selamatkan saya daripada situasi ini. Padahal jelas salah. Nah, saudara sekalian, pada waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini dan mengajak saudara berpikir bersama, kita tahu cerita Daud, bagaimana Daud telah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak perlu mengulang ceritanya, saudara sekalian. Namun, saya dapat berkata dengan pasti, yaitu tidak ada satupun unsur dari ketiga unsur yang saya sebutkan tadi yang ada dalam diri Daud. Pada waktu Nabi Nathan berkata, engkau berdosa, dia dengan rendah hati, Daud dengan rendah hati berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Saudara sekalian, sama sekali tidak ada usaha untuk melarikan diri, menghindar dari situasi. Yang tentu saja pada waktu itu Nabi Nathan datang dan Daud bersama dengan banyak orang yang ada di sekitar itu. Daud tidak menggunakan kuasanya untuk hal itu. Daud sama sekali tidak membela diri dengan mempersalahkan orang lain. Daud tidak membela diri untuk membenarkan diri, mencari-cari alasan, tidak. Daud tidak mencoba mencari skenario untuk mengubah situasi yang tidak nyaman itu bagi dia. Tetapi dengan rendah hati, dia dapat berkata, aku telah
berdosa. Disinilah saudara sekalian, saya melihat dan mengajak saudara berpikir. Di antara dua raja, yang pertama saudara sekalian dan kedua dari bangsa umat pilihan Allah, yaitu Saul dan Daud. Apa bedanya? Mengapa Saul ditolak dan mengapa Daud dipulihkan, diampuni? Dan Tuhan berkata, aku berkenan kepadanya. Ada satu hal yang jelas sekali perbedaannya, saudara sekalian. Kalau kita lihat dari cerita Saul, saudara sekalian, pada waktu nyatanya dia didapati tidak taat. Tidak menunggu Samuel untuk kemudian mempersembahkan persembahan. Samuel berkata, itu bodoh engkau lakukan. Tapi dia mempersalahkan rakyatnya. Demi rakyatnya. Demi peperangan yang sudah akan diadakan. Dengan kata lain, jangan persalahkan saya. Ini situasi yang membuat saya terpaksa berbuat seperti itu. Dan yang kedua, Saul juga menyebutkan dalam peristiwa yang lain, saudara sekalian. Kalau semua itu kita dapat bacakan dan kita bisa tahu, saudara sekalian, dalam sejarah 1 Samuel pasalnya yang ke-13 dan pasalnya yang ke-15 kita dapati di sana. Dan saudara sekalian, Saul, waktu Samuel datang dan menegur dengan halus tentang binatang-binatang yang seharusnya dibinasakan. Apa kata Saul? Aku telah mendengarkan firman Tuhan. Aku telah melakukan firman Tuhan. Tetapi, ini tetapinya saudara sekalian. Yaitu rakyat, orang banyak itu mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kembali satu alasan yang sangat-sangat rohani. Tetapi saudara sekalian, disitulah Tuhan menolak Saul yang selalu coba melepaskan diri dari situasi yang jelas dia salah. Daud tidak mencari kambing hitam, tidak menunjuk ke kiri dan ke kanan, tidak menghindar, melarikan diri, tidak ada keinginan mengubah situasi. Tetapi dengan rendah hati berkata, ya Tuhan, aku telah berdosa. Saudara sekalian, disinilah kita melihat dari perspektif ini. Ayat yang kita baca tadi, saudara sekalian. Ayat yang kelihatannya sederhana sekali, namun bagi saya, saudara sekalian, begitu dalam. Begitu indah. Begitu mengubah kehidupan saudara. Daud yang tidak, sekali lagi, tidak membela diri dalam pembacaan kita tadi, saudara sekalian. Dia mengatakan dalam pengakuannya, permintaan kepada Tuhan, jadikanlah aku tahir ya Allah. Jadikanlah aku tahir. Hatiku tahir. Hatiku murni. Menjadi murni. Jadi buatlah Tuhan. Create in me pure heart. Hati yang murni. Saudara sekalian, Daud tidak mencari alasan. Tetapi Daud, saudara sekalian, mau mengatakan dengan jelas. Permasalahan di sini adalah bukan permasalahan orang lain. Bukan. Permasalahan di sini adalah permasalahan saya. Sayalah yang menjadi masalah. Sayalah sebagai orang yang berdosa.
Itulah pengakuan daripada Daud, saudara sekalian, yang meminta kepada Tuhan untuk supaya, ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Karena akulah yang bermasalah. Akulah yang berdosa. Saudara, kalau kita melihat dalam satu situasi-situasi yang saat ini kita hadapi bersama, saudara, kita harus menyadari situasi yang kita hadapi sekarang tidak mudah, saudara. Semua juga kita tahu, bukan? Kita terbiasa dengan kenyamanan. Kita terbiasa dengan semua sepertinya pada umumnya berjalan dengan baik. Tetapi tiba-tiba semuanya berubah. Saudara, siapa yang kita mau salahkan dalam situasi yang seperti itu, saudara? Dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini, siapa yang kita mau salahkan, saudara? Bukankah saudara sekalian inilah waktunya? Dengan sangat jelas kita harus menyadari bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu di tengah-tengah dunia dan pergumulan kita pada hari ini. Adalah bukan untuk saling menuding dan mempersalahkan. Kita terlalu sering saling menuding, bersengketa. Tetapi saudara sekalian, sekarang kita diperhadapkan dengan kenyataan untuk kita mampu atau dimampukan dalam anugerah Tuhan untuk berkata, akulah permasalahannya. Akulah yang berdosa. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Saudara sekalian, pada waktu Daud mengatakan seperti itu, saya ingin kita belajar sebentar, saudara. Apa arti sebenarnya waktu Daud mengatakan, jadikanlah hatiku? Apa sih yang dimaksudkan dengan kata hati itu? Hati itu apa? Kalau kita memperhatikan, saudara sekalian, ini bukan soal hari Valentine, bukan, saudara. Ini bukan soal emosi, saya mencintai dan seterusnya. Bukan itu saja, saudara sekalian. Tetapi dalam definisi yang umum dipahami dalam Alkitab, saudara sekalian, hati itu dimengerti adalah sebagai center, sebagai pemimpin, leader, sebagai pusat kontrol dari seluruh keinginan, kemauan, tingkah laku, gaya kehidupan kita. Sekali lagi, saudara sekalian, hati dalam pemahaman Alkitab itu adalah pusat, center, pemimpin, pusat kontrol dari seluruh aktivitas hidup dan kehidupan kita, keinginan kita, kemauan kita, ambisi kita, dan seterusnya, saudara sekalian. Itulah hati. Dan betapa dahsyatnya firman Tuhan, saudara sekalian, berkata kepada kita. Paling tidak, saudara sekalian, dalam waktu singkat ini saya bisa menyebutkan beberapa hal. Dari kitab Kejadian pasal ke-6 ayat ke-5, saudara sekalian, di sana Alkitab telah mengatakan dengan sangat-sangat tajam. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat ke-5 berkata seperti ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hati manusia. Saudara sekalian, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan every
imagination of the thought of the heart was only evil continually. Bayangkan saudara sekalian, itu menyatakan tentang hati manusia. Hati yang merupakan pusat kontrol hidup manusia itu. Tuhan berfirman, only evil continually. Kecenderungan imajinasi, pikiran yang memancar keluar dari hati manusia itu, saudara, jelas adalah jahat semata-mata dan terus menerus demikian. Di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-9. Di sana saudara sekalian, Yeremia mengatakan dengan suatu hal yang sudah sangat terkenal bagi kita, saudara. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Nah, sudah sekian, bayangkan ini pusat kontrol hidup manusia. Licik. Lebih licik daripada segala sesuatu. Itu Nabi Yeremia berkata demikian. Dan dalam kitab Yehezkiel, sudah sekian, pasal 36 ayat 26 dikatakan, manusia itu manusia mempunyai hati batu. Bahasa Indonesia hanya mengatakan hati yang keras, tetapi di dalam terjemahan yang benar dari bahasa Ibraninya, bahasa Inggris menerjemahkan dengan jelas stone, batu. Dan saudara sekalian, di dalam Injil Tuhan Yesus sendiri menyebutkan kepada kita, apa sih sebenarnya yang disebut dengan hati manusia itu? Di dalam Markusnya pasal yang ke-7 ayat 21. Tuhan Yesus berkata demikian, dan perkataan ini dikatakan kepada pemimpin-pemimpin agama, yaitu dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. Saudara, kita dengan gentar membayangkan, saudara sekalian, hati yang dimengerti sebagai yang mengontrol seluruh kehidupan kita, saudara sekalian, center daripada seluruh kehidupan kita, saudara. Dikatakan jahat, penipu, keras seperti batu, tidak ada sensitivitas. Dan Yesus berkata, dari dalam hati itu muncul berbagai macam yang jahat, saudara. Saudara, kalau begitu, saudara sekalian, senternya demikian, bagaimana mungkin, saudara sekalian, kita akan bisa untuk berkata, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Padahal hati kita sendiri, saudara sekalian, jelas yang kita sudah pelajari itu adalah hati yang jahat. Sekali lagi, saudara sekalian, itulah yang Daud sadar. I am the problem. I am a sinner. Aku orang berdosa. Dan itu keluar dari mana? Daripada hati Daud. Dan dengan permintaan, tahirkan, jadikan, dan tahirkan hatiku, jadikan hatiku baru, Tuhan. Tahirkan, murnikan. Di situ, saudara-saudara, mengandung pemahaman Daud yang boleh berkata dengan pengakuan, Tuhan, jikalau bukan Engkau yang mengubah hatiku ini, aku tidak bisa. Dan tidak ada satu orang pun
situasi apapun yang dapat mengubah hatiku. Itulah sebabnya Daud berkata, create in me a pure heart. Jadikanlah hatiku murni, tahir. Saudara sekalian, mengapa? Karena Daud tidak mampu untuk menjadikan hatinya itu baik. Dia tahu itu. Dan hanya oleh anugerah Tuhan baru dapat hati yang baru. Saudara sekalian, pada waktu kita memikirkan tentang keberadaan kita sebagai orang berdosa seperti ini, saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, disinilah saudara sekalian kita merasakan satu ketidakberdayaan. Yang kita tidak punya jalan lain, hanya boleh memohon pengampunan Tuhan, pembaharuan daripada Tuhan. Saya mendengar baru-baru ini saudara sekalian ada 2 profesor yang sangat ahli dalam bidang kedokteran, menangani COVID, jebolan luar negeri. Singkatnya saudara sekalian, pakar-pakar ini berkata bahwa sebenarnya mereka harus mengakui, yaitu bahwa sembuhnya seseorang dari COVID atau tidak, itu bukan oleh karena kemampuan obat-obat, sekalipun manusia harus berusaha. Tapi itu ada di tangan Tuhan. Siapa yang akan kena COVID dan tidak kena COVID, bukan berarti satu lebih baik daripada yang lain, bukan. Tetapi semuanya itu berada di dalam kontrol Tuhan. Siapa yang dapat survive, siapa yang tidak dapat survive, semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan perkataan dari profesor-profesor ini saudara sekalian adalah perkataan yang jujur. Segala usaha dengan obat-obat tentu saja itu baik saudara sekalian. Manusia harus berusaha. Tetapi pada akhirnya harus mengakui dari ketidakberdayaan manusia di sana saudara sekalian ada tangan Allah yang berdaulat. Yang sedang menggiring kita pada situasi untuk menunjuk keberadaan kita yang selama ini mungkin terlena dengan segala anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kenyamanan, kuasa, kedudukan, dan sebagainya. Kita perlu saudara sekalian mengingat janji Tuhan yang sebenarnya menjawab saudara sekalian apa yang menjadi kerinduan Daud. Kalau kita membaca dari 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7. Kita lihat bersama. Firman Tuhan 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7 ayat 14 berkata seperti ini. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri. Kalau umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya percaya saudara sekalian, apa yang kita sedang hadapi sekarang ini sebenarnya Tuhan sedang, saya katakan dari awal pandemi ini, Tuhan sedang berkhotbah. Seperti Nabi Nathan berkata kepada Daud, engkau berdosa. Tuhan menghendaki saudara sekalian kita semua dengan kerendahan hati untuk berkata, I am the problem. Akulah yang berdosa. Dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berjanji
Dia mendengar dari sorga. Oh saudara sekalian, kita tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir. Kapan situasi ini akan berubah. Kita tidak tahu semuanya itu saudara. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Namun satu hal yang Tuhan mau. Bukan soal situasi berubah. Tapi soal kita yang berubah. Disitulah kedalaman saudara sekalian daripada doa Daud. Jadikanlah hatiku tahir. Di balik itu saudara sekalian, adalah satu permintaan. Bukan meminta saudara sekalian. Umumnya banyak Daud dalam Mazmur berkata, Tuhan selamatkan aku dari situasi ini. Karena dia diancam. Selamatkan, selamatkan, selamatkan. Tapi saudara sekalian, pada waktu itu menyangkut dengan dosa yang dia sadari, dituding oleh Nabi Nathan. Maka jelas saudara sekalian, dia bukan minta saudara sekalian untuk Tuhan ubahkan situasinya. Tidak, tidak. Tetapi dia minta, dialah yang diubahkan. Sekali lagi, bukan situasi yang diubahkan. Tetapi awal mulanya Tuhan mengendaki yaitu kita yang diubahkan oleh kasih karunia-Nya. Saudara sekalian, itulah doa daripada Daud. Yang kalau saya lanjutkan saudara sekalian dalam bagian yang kedua dikatakan, apa artinya saudara sekalian kalau dikatakan tahir, murni, pure heart, create, jadikanlah. Aku tidak punya, aku tidak mampu. Hanya Engkaulah Tuhan yang mampu menjadikan. Seperti Tuhan menjadikan langit dan bumi. Seperti Tuhan menjadikan segala sesuatu. Tuhan berkuasa menjadikan. Hati kita ini baru. Tapi dia katakan di sini sudah sekalian adalah hati yang tahir. Yang pure, yang murni. Apa maksudnya saudara sekalian yang dimaksudkan oleh Daud dengan perkataan ini? Sekali lagi saudara sekalian, di sinilah Daud menyadari, yaitu bahwa hanya Tuhan yang dapat mengubahnya supaya kontrol dalam hatinya ini boleh sungguh-sungguh dikontrol oleh Tuhan. Kalau dalam definisi hati itu sudah sekian sebagai pusat kontrol, barangkali saya berikan ilustrasi yang lebih mudah sudah sekian untuk dapat dimengerti. Saudara, pada waktu kita lihat pesawat terbang yang begitu banyak di udara, apalagi dekat airport sudah sekalian, kita sadar atau tidak sadar? Sebenarnya kita tahu di sana ada pusat kontrol yang mengontrol ketinggian pesawat, take off and landing, dikontrol dari menara, dari tower itu. Untuk kemudian supaya tidak terjadi kecelakaan, dikontrol. Di dalam segala teknologi sudah sekian ada namanya ruang master control. Yang mengatur segala-galanya sudah sekalian. Dengan satu tombol. Dengan beberapa zaman sentuhan sudah sekalian. Segala sesuatu diatur oleh master control. Nah saudara sekalian, itulah hati manusia. Yang mengontrol. Tetapi Daud sudah sekalian minta, saya tidak bisa Tuhan. Tolong saya. Dan permintaannya itu adalah jelas saudara. Supaya bukan saya lagi yang mengontrol. Pada waktu Daud meminta menjadikan hatinya murni dan tahir. Saudara. Itu artinya hati yang tidak lagi dikontrol oleh me, aku. Bukan. Kalau Tuhan yang menjadikan, maka Tuhan yang mengontrol.
Karena hati orang berdosa itu tidak ada sensitivitas. Seperti batu, jahat, dan seterusnya. Penipu, licik. Tapi sudah sekalian, pada waktu Tuhan menjadikan hati yang baru, di sana Tuhan yang ambil alih untuk mengontrol kehidupan yang baru. Daud menghadapi kehidupan yang dipulihkan, saudara sekalian. Mengapa? Karena dia minta untuk, bukan lagi saya yang mengontrol hati saya, tetapi Engkaulah Tuhan. Maka saudara sekalian, itulah Daud disebutkan orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya berikan contoh saudara sekalian jelas di dalam Alkitab Perjanjian Baru pun. Saudara ingat bagaimana Paulus yang merasa dirinya berjuang bagi apa yang dia percayai sebagai kebenaran, tapi nyatanya bukan. Tuhan menangkap dia. Saudara perhatikan perubahan terjadi. Pemulihan yang luar biasa terjadi. Di sana saudara sekalian, dengan kehancuran, sama seperti Daud dengan kehancuran berkata, aku berdosa. Di sanalah Paulus dengan kehancuran berkata, apa yang harus aku perbuat ya Tuhan? Ada orang yang menerjemahkan, apa yang Engkau mau ya Tuhan yang harus aku perbuat? Dengan kata lain, bukan hatiku yang sebagai kontrol sekarang. Bukan aku. Tetapi ya Tuhan, Engkaulah yang mengontrol hatiku. Engkaulah yang mengontrol keinginanku. Dan Engkaulah yang mengontrol seluruh kehidupanku. Dan bukankah saudara sekalian kita melihat Paulus di dalam kehidupannya, dia sungguh-sungguh menyatakan, hidupku bukannya aku lagi. Damai sejahtera Kristus yang memerintah hatiku. Kasih Kristus yang menguasai aku. Saudara perhatikan di sana. Bukan lagi hatiku. Tapi itulah hati yang dipulihkan, dijadikan baru oleh Tuhan. Di mana Tuhan mengontrol. Dan itu sudah sekalian jelas sekali sebagai doa Daud. Yang sejalan dengan sekian banyak peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab. Di dalam surat Ibrani, saudara sekalian, di sana menyebutkan kepada kita satu hal yang sangat indah. Apa yang kita bahas tentang hati ini. Surat Ibrani berkata kepada kita, saudara sekalian, Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10. Dan di sana firman Tuhan mengatakan kepada kita, yaitu bahwa, minta maaf, saya Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Sudah sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat jelas dalam perjanjian baru. Yang menjawab pemulihan Daud dalam memintakan hati yang diperbaharui, dijadikan baru itu saudara. Di dalam Tuhan Yesus oleh darahnya. Yang jelas dalam pasal 10 menyebutkan kepada kita itu. Yaitu bahwa kita sekarang boleh datang di hadapan Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Dengan hati yang tulus ikhlas. Yang berarti di sana. Hati yang tulus ikhlas. Sincere. Artinya tidak ada kebohongan. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada siasat-siasat. Tetapi dengan segala ketulusan.
Itulah saudara sekalian yang di mana surat Ibrani menyebutkan kepada kita. Dan itu hanya dimungkinkan oleh darah Kristus Yesus yang memperbaharui kehidupan kita. Lebih jauh dikatakan saudara sekalian di sini adalah tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, ini bukan soal baptisan, bukan. Tetapi inilah sesuatu yang berada di dalam saudara. Sebagai satu jawaban yang kalau kita lihat dari pembacaan kita tadi, yaitu dari Yehezkiel pasal 36. Tadi kita baca ayat 26, tapi sekarang kita baca ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Apa maksudnya? Saudara sekalian, hati yang jahat, hati batu, hati yang licik itu saudara. Hati yang penuh dengan kejahatan itu. Sekarang itu dimurnikan. Jernih, air yang murni. Berbicara daripada pembaharuan dari dalam kehidupan manusia. Sehingga tidak ada lagi di sana terkontaminasi dengan yang jahat dan kotor. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkan kepada kita Daud telah menyatakan dengan kerendahan hati dan dia dipulihkan. Diberikan hati yang baru dan terjawab dalam perjanjian baru, saudara sekalian, jelas. Oleh karena karya Kristus kita telah diberikan hati yang tulus ikhlas. Kita diberikan hati yang murni. Itulah saudara sekalian yang pada gilirannya kita mengerti. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah lenyap, yang baru sudah datang. Saudara sekalian, marilah kita dengan kebenaran firman Tuhan ini menghadapi hidup dan kehidupan kita dan tantangan. Kita belajar dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, I am the problem. Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan, aku tidak berdaya. Dalam situasi seperti sekarang ini pun, tidak ada satupun daya kemampuanku. Tetapi, ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Create in me a pure heart. Jadikan Tuhan. Sehingga dengan pembaharuan kita menghadapi hidup ini. Saudara, kalau saudara masih merasa hatimu tidak ada sensitivitas dengan sentuhan Tuhan yang penuh kasih. Kalau di dalam hatimu masih tersimpan dengki, iri hati, kejahatan. Kalau di dalam hatimu masih ada dengan imajinasi, bayangan-bayangan semuanya yang kotor dan ingin mencelakakan orang lain. Saudara, mari kita minta kepada Tuhan. Sama seperti Daud. Jadikanlah hatiku tahir Tuhan. Untuk kita boleh punya hati yang tulus, ikhlas. Sincere. Dan kita mempunyai hati yang tidak terkontaminasi dengan segala yang jahat dalam dunia ini. Tapi kita boleh senantiasa dibaharui tiap-tiap hari. Saya akhiri ini dengan perkataan Paulus berkata, manusia lahiriah kami memang semakin merosot. Tetapi manusia batinia kami diperbaharui. Oh saudara, dipulihkan, direstore tiap-tiap hari. Pembaharuan bagi orang percaya itu akan berlaku terus. Tatkala kita dengan penyerahan kepada Tuhan
sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dengan kebenaran firman Tuhan, diteguhkan di dalam kebenaran ini. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah hati kami tahir. Kami ngeri. Tatkala kami harus berkaca, bercermin ya Tuhan, dan melihat betapa kotornya hati kami Tuhan. Pikiran kami. Tapi ya Tuhan, terima kasih. Saat ini di tengah-tengah situasi yang ada, kami tidak akan menuding kiri dan kanan, tetapi kami mau merendahkan diri di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami memang ingin situasi berubah Tuhan, tetapi saat ini yang utama yang kami minta Tuhan, ubahkan hidup kami, baharui kami, pulihkan kami, supaya apapun dan bagaimanapun yang kami hadapi ya Tuhan, tiap-tiap hari kami boleh hadapi dalam pembaharuan oleh karena anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, berkatilah jemaat-Mu Tuhan satu demi satu. Jamahlah mereka satu demi satu ya Tuhan. Barui dan pulihkan. Dan teguhkanlah hati mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Menikmati Tuhan. Dan hidup dengan penuh syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan kepada baptisan menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi hingga pada saat ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami ingin membawa doa kami. Kami mau berdoa bagi keluarga kami ya Bapa. Tuhan tolong untuk keluarga kami. Tuhan tolong untuk orang tua kami. Tuhan tolong untuk anak-anak kami. Dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah bagi setiap kami. Tapi kiranya Tuhan, kasih dan penyertaan serta kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan boleh ada di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami baik sebagai orang tua, baik kami sebagai anak-anak, di tengah segala situasi dan kondisi yang serba terbatas ini, kami boleh tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dan kerjakan.
Kami juga berdoa Tuhan, bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, yang ada di sekitar kami, yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Mereka yang dalam kondisi lemah tubuh, kiranya Tuhan, kasih setiap Tuhan pun boleh ada bersama dengan mereka. Penghiburan dan kekuatan yang daripada Engkau pun boleh menyertai mereka, sehingga di dalam kelemahan tubuh mereka pun, mereka tetap boleh memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuhnya ya Bapa. Mungkin mereka ada yang terkena akan virus daripada COVID-19 dan atau apapun yang mereka alami Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, kami rindukan kekuatan, penyertaan dan penghiburan yang hanya daripada-Mu lah, yang boleh memberikan kekuatan kepada setiap kami dan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami boleh tetap memuliakan akan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa akan bangsa dan negara kami. Di tengah situasi yang tidak mudah, perekonomian yang tidak mudah ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri melalui tangan daripada pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau sendiri yang boleh memulihkan segala kondisi bangsa dan negara kami. Baik secara perekonomian, baik secara kesehatan, baik secara politik, dan apapun juga ya Bapa, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Bangsa dan negara kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan sendiri akan memulihkan bangsa dan negara ini, boleh kembali seperti sedia kalanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan segala doa kami, permohonan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Dan persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja ataupun melalui QR yang dapat saudara-saudara lihat pada layar Bapak Ibu Saudara. Dan ayat persembahan yang mendasari kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur yang ke-51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Mari saudara-saudara kita menaikkan pujian dari 279, memperkenankan hati Tuhan. Kita naikkan pujian ini 2 kali berturut-turut. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong tuhi ya Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyerahkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong tuhi ya Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Kita akan bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami membawa persembahan kami ke hadirat-Mu. Dan kami rindu Tuhan ketika kami boleh memberikan persembahan yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga boleh memberikan diri kami di hadapan Tuhan. Sehingga diri kami juga boleh menjadi satu persembahan yang hidup, yang boleh memperkenankan akan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terimalah persembahan kami. Dan Tuhan berikan hikmat kepada bijaksana juga kepada majelis yang mengelola persembahan ini.
sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas akan kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Biarlah pujian kita, segala hormat kita kembalikan hanya kepada Tuhan. KPPK nomor 53. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pergi dan di sana kita diutus untuk mengalirkan berkat dari Tuhan. Untuk itu mari kita arahkan hati dan seluruh keberadaan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa, penghiburan, dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya.